Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Suraya Malahayati. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perguruan tinggi Sunni bisakah liberal. Nah, di pembahasan kali ini saya menggunakan sumber dari International Handbooks of Religion and Education, jurnal karya Adelkan. Di jurnal ini membahas mengenai perbedaan dan persamaan kehidupan mahasiswa antara mahasiswa di Universitas Islam dan mahasiswa di universitas lain. Studi ini dilakukan di Universitas Islam Internasional, Islamabad, Pakistan. Pertama yang akan kita bahas mengenai hubungan guru dengan murid. Nah, hubungan guru dengan murid di universitas ini tidak hanya guru itu sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja. Akan tetapi, guru atau dosen di sini juga membimbing mahasiswanya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, pastikan di setiap universitas itu kan ada mahasiswanya, ada dari lulusan madrasah dan ada yang dari lulusan non-madrasah. Nah, itu kan pasti ada perbedaan. Nah, di sini ada kritik dari guru universitas terhadap pembelajaran di madrasah. Nah, gimana menurut guru universitas itu pembelajaran di madrasah itu berpusat pada kepribadian. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan di madrasah itu ya kalau disampaikan dari ustadz itu sudah pasti terpercaya. Nah, ini dikritik oleh guru universitas karena ini berpusat pada orang. Nah, universitas itu mengklaim dirinya bahwa itu berpusat pada pengetahuan, bukan berpusat kepada kepribadian. Nah, selain itu, guru universitas juga mengkritik mengenai guru madrasah yang membangun kerajaan atau institusi kecil untuk mengumpulkan dana atas nama agama dari komunitas lokal maupun komunitas muslim di seluruh dunia. Akan tetapi, kritik-kritik ini ditanggapi oleh para siswa dari lulusan madrasah. Mereka menganggap bahwa hal seperti itu sah-sah saja dilakukan. Nah, mengapa? Karena guru-guru dari madrasah ini sudah mengabdikan tenaga, kemudian waktunya, kemudian ilmunya itu kepada madrasah. Jadi ya sah-sah saja jika ustadz, para guru-guru madrasah itu mengambil uang atau mengambil keuntungan dari sana. Karena kalau tidak dari sana, ya mereka mau menghidupi keluarganya ya dari mana? Siswa-siswa madrasah menganggap bahwa ini adalah jaminan rezeki dari Allah untuk orang-orang yang berjuang untuk agamanya. Selanjutnya terkait perbedaan sistem pembelajaran di madrasah dan universitas. Kalau di madrasah itu fokus kepada membaca teks-teks klasik di bawah bimbingan ustadz yang memiliki sertifikat mengajar teks-teks tersebut. Nah, kalau di universitas itu lebih ke penggunaan buku ajar secara otodidak. Ya memang ada sebagian dosen-dosen di universitas ini yang mengajarkan secara langsung kepada mahasiswa. Akan tetapi mayoritasnya mahasiswa diinstruksikan untuk mempelajari buku tersebut secara otodidak. Nah, perbedaan ini membuat para lulusan madrasah harus membiasakan diri mengenai metode pembelajaran yang ada di universitas. Mengenai penampilan mahasiswa madrasah dan non-madrasah, ini juga bisa diketahui dengan mudah, di mana biasanya para siswa lulusan madrasah menggunakan pakaian khas Pakistan yang namanya shalwar kamis. Nah, mereka menggunakan pakaian ini dengan surban atau topi, sehingga penampilan mereka memiliki ciri khas. Tetapi seiring berjalannya waktu, para siswa lulusan madrasah ini mulai mengubah stylenya,
Dimana yang awalnya itu janggutnya tidak dicukur menjadi dirapikan atau dicukur. Kemudian dari mana awalnya menggunakan pakaian tradisional menjadi pakaian yang menggunakan kemeja. Selain itu, perilaku atau bahasa yang digunakan para siswa lulusan madrasah itu menggunakan bahasa Urdu yang baku, dimana menggunakan bahasanya yang baku, nggak menggunakan bahasa yang gaul. Pergaulan di Universitas Islamabad Pakistan ini juga rasanya mencuri perhatian karena para siswa lulusan madrasah ini cenderung menarik diri dari pergaulan-pergaulan dengan siswa non-madrasah. Nah, ini memunculkan anggapan bahwa lulusan madrasah itu dianggap banci karena tidak mau bergaul dengan siswa-siswa non-madrasah. Nah, mengapa dianggap banci? Karena juga di universitas ini menganggap bahwa maskulinitas itu terukur dengan jika mereka mampu berargumen di depan kelompok lain, kemudian mereka mampu mempertahankan diri mereka jika diolok-olok. Kemudian bahkan ada yang menganggap bahwa maskulinitas itu diukur dengan ketika mereka berani mengejek kelompok lain atau mengejek orang lain. Mahasiswa baru di Universitas Islam ini akan disambut baik oleh mahasiswa senior dari daerah yang sama. Jadi ketika mereka tiba di kampus, mereka akan disambut secara baik oleh mahasiswa-mahasiswa senior, kakak-kakak tingkatnya. Mereka diajak mengobrol, kemudian meminum teh di asrama, kemudian membicarakan mengenai kehidupan yang ada di kampus itu seperti apa. Bahkan ketika di kafetaria atau di kantin, junior-junior ini akan ditraktir oleh para seniornya. Walaupun sebenarnya budaya mentraktir antara senior dan junior ini tentu memberatkan kantong mereka, tetapi mereka meyakini bahwa jika mereka menghabiskan uang tersebut atau menghabiskan biaya mereka untuk di jalan Allah, itu Allah akan menggantinya dan Allah akan menjamin kehidupannya di masa depan. Nah, mengapa mereka menganggap bahwa itu menghabiskan di jalan Allah? Karena mereka bercermin kepada penyambutan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Di kampus ini ada dua organisasi Islam Sunni yang terkenal. Yang pertama yaitu Islami Jamiatul Tholabah atau IJT dan Anjuman Tholabah Islam atau ATI. Dua-duanya sama-sama mengaku Islam Sunni, akan tetapi mereka itu berbeda kecenderungan. Dua organisasi ini berperan di lingkungan sosial kampus. Contohnya seperti memberikan bantuan kepada para siswa yang ingin melakukan ujian masuk di universitas, kemudian membantu dalam hal mengakomodasi makanan di asrama. Nah, dua-duanya juga sama-sama seperti bersaing untuk mendapatkan pengikut yang banyak di universitas. Nah, selain pengumpulan massa dari dua organisasi ini, aksi kolektif yang lain juga ada, contohnya seperti demo. Nah, setelah kita tadi sudah membahas mengenai kehidupan mahasiswa di kampus, kemudian kehidupan organisasinya di kampus, sistem pembelajarannya, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi Sunni bisa menjadikan mahasiswanya itu menjadi liberal. Nah, liberal itu kan berarti bebas. Di sini bebas bukan yang berarti bebas dalam hal yang negatif, tetapi mereka atau mahasiswa itu bebas untuk berekspresi, bebas untuk mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu agama, bebas untuk berpendapat. Jadi bebasnya di sini bukan bebas yang dalam hal yang negatif, akan tetapi bebas tetap dalam koridor atau aturan-aturan Islam. Oke teman-teman, jadi itu ya pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.